Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu bukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama di pelajaran yang pertama dari kelas 4 ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk mata, kita lipat tangan, dan kita tundukkan kepala. Kita mau supaya belajar kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberkati kami kesehatan dan kekuatan. Sebentar kami akan belajar, mari Tuhan berkati supaya kami bisa belajar dengan baik dan mengerti pelajaran hari ini. Pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar, yaitu pelajaran yang pertama dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir. Di pelajaran ini sedikit banyak kita akan mengingat tentang pelajaran di kelas 3, di mana Tuhan itu sudah menciptakan banyak hal, khususnya di dunia ini semua adalah ciptaan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mengingat kembali hal itu. Langsung saja kita akan masuk di slide yang kedua. Di sini teman-teman bisa melihat keindahan alam yang di dalam gunungan, air, batu, pohon-pohonan, semuanya kelihatan indah dan bagus, bukan? Teman-teman juga bisa melihat air, di mana kita setiap hari membutuhkan air untuk minum, untuk masak, dan yang lain-lainnya. Selain itu, teman-teman bisa melihat ini, bintang yang begitu banyak. Masih ingat pelajaran yang ketiga, pada waktu itu Pak Didi pernah menyampaikan bahwa ada bintang-bintang, teman-teman diminta untuk menggambar keindahan alam yang Tuhan pernah ciptakan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar-gambar tadi? Kira-kira apa? Bapak berpikir bahwa semua gambar itu bagus, bukan? Hebat, bukan? Nah, itu semua adalah kehebatan dan kuasa Tuhan. Allah hadir di dalam semuanya itu. Arti dari Allah Maha Hadir adalah Allah hadir. Kita baca bersama-sama. Allah Maha Hadir artinya adalah Allah hadir atau ada pada saat penciptaan dan setelah penciptaan. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini Tuhan hadir di saat penciptaan itu terjadi maupun setelah penciptaan itu terjadi. Pada saat penciptaan, Tuhan menggunakan kuasanya. Kuasa di dalam bahasa Yunani ini disebut dunamis. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kuasa yang dunamis tadi itu tidak terbatas. Tapi dalam bahasa Yunani, kata tidak terbatas itu disebut exousia. Mari bersama-sama Pak Didi untuk mengatakan hal ini. Kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis, dan kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan itu dalam bahasa Yunani disebut exousia. Nah, kuasa-kuasa itu bisa teman-teman lihat dari mulai hari penciptaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Itu semuanya ciptaan Tuhan, dan Tuhan tidak terbatas kuasanya karena Dia Maha Kuasa dan Dia hadir di dalam Maha Kuasaan itu. Beberapa peristiwa yang menunjukkan Tuhan Maha Kuasa, teman-teman lihat. Saat hujan, Tuhan hadir melalui hujan itu. Tuhan memberikan air supaya segar,
supaya bisa dipakai oleh semua makhluk hidup. Air itu bisa kita minum, untuk tumbuhan bisa diambil sebagai penyubur tanaman dan yang lainnya. Di dalam tanah, dalam tanah longsor ini, di tanah longsor, teman-teman kemarin di kelas 3 sudah melihat ini. Bagaimana ketika tanah longsor ini Tuhan juga hadir. Izinnya tanah longsor ini supaya mungkin bisa meratakan tanah, ataupun Tuhan mengizinkan memperingatkan manusia bahwa alam ini perlu dipelihara supaya tidak terjadi longsor. Lalu bagaimana Pak dengan angin puting beliung? Apakah Tuhan Maha hadir? Di sini tidak ada gambarnya. Tapi Tuhan mengingatkan justru di angin puting beliung itu ada kuasa yang besar yang manusia itu mungkin tidak bisa menaklukkannya, tetapi hanya Tuhan saja. Di situ pun Tuhan hadir. Gunung meletus ini. Gunung meletus ini juga mengingatkan betapa Tuhan itu maha kuasa dan Dia hadir di dalam kemahakuasaannya itu saat gunung itu meletus. Tuhan memberikan beberapa peringatan, mungkin teman-teman pernah mendengar letus gembel dan yang lainnya. Itu semuanya untuk mengingatkan dan orang bersiap-siap kalau akan ada kejadian alam. Ada banjir, ada tsunami, maupun juga ada musim kemarau. Di dalam kejadian alam ini semuanya Tuhan itu maha hadir. Tuhan tidak membiarkan orang untuk mati semuanya ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi. Mungkin ada beberapa korban dan yang lainnya, tetapi itu semuanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir. Dia tidak memusnahkan manusia semuanya, oleh karena Dia ingin supaya manusia tetap hidup dan tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, kuasa yang Tuhan miliki itu kemudian diberikan kepada manusia. Namun bedanya kuasa manusia itu terbatas. Teman-teman perlu ingat bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan kuasa manusia itu terbatas. Meskipun memiliki kuasa, manusia tidak boleh sombong. Contohnya, kuasa yang dimiliki manusia itu adalah guru memiliki kuasa untuk membimbing dan memerintah murid di sekolah. Tapi jika di rumah, guru tidak bisa memerintah murid. Kalau di sekolah yang biasa, ini sudah teman-teman lakukan, kecuali di masa pandemi ini, di sini, di sekolah ini, guru-guru boleh meminta teman-teman harus begini, harus begitu, harus taat kepada peraturan, harus memakai topi, harus memakai seragam ini dan yang lainnya. Tetapi ketika teman-teman sudah sampai di rumah, teman-teman tidak harus memakai topi yang ada di sekolah, harus memakai baju putih ataupun celana merah kalau ada di rumah. Tidak, teman-teman bisa mengganti dengan baju bebas dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada di rumah. Begitu juga ketika orang tua di rumah itu datang ke sekolah. Di sekolah juga ada batas untuk mengantarkan murid sampai di mana. Lalu orang tua harus masuk ke sekolah dari izin dengan siapa. Nah, itu membuktikan bahwa ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa kuasa manusia itu terbatas. Dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 berisi pujian Daud karena Tuhan Maha Kuasa yang bisa menciptakan apapun. Pak, sebenarnya apa sih hubungan Maha Kuasa dengan Maha Hadir? Hubungannya ketika Tuhan Maha Hadir, Dia ada di mana-mana, berarti Dia itu juga Maha Kuasa. Kalau Tuhan bisa Maha Hadir dan tidak Maha Kuasa, itu berarti bukan Tuhan. Jadi hubungannya adalah Tuhan itu selain Maha Hadir, Tuhan juga Maha Kuasa. Dan ini membuat Daud itu menuliskan tentang pujian kepada Tuhan. Lalu di Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 berisi cerita penciptaan, tetapi dengan bahasa seperti bahasa puisi, agar yang membaca merasakan bahwa Tuhan itu sangat hebat dan kita harus bersyukur.
Jadi di bedanya adalah kalau di Mazmur ini adalah pujian kepada Tuhan, kalau di sini adalah cerita, yaitu penciptaan itu diceritakan di dalam bentuk sebuah puisi yang indah. Teman-teman sudah membacanya dan biarlah teman-teman merasakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat hebat. Nah, karena itu tugas kita sekarang adalah menjaga lingkungan di sekitar kita supaya hal-hal yang buruk tadi itu tidak terjadi, seperti tanah longsor, banjir dan yang lainnya. Kita tidak boleh mencemarkan air, tidak boleh membakar hutan, dan gunakan tangan kita bukan menyiksa hewan, tetapi memelihara dan menjaganya. Jangan sampai kita menyiksa hewan, kecuali yang sudah ditentukan memang untuk dimakan. Kita tidak boleh membuang sampah, diselokan sembarangan. Sampah makanan kita, sampah minuman kita, dan yang lainnya kita buang sembarangan, yang akhirnya akan mengakibatkan banjir. Itu semuanya juga akan merusak lingkungan, dan Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan di masa ini yang perlu kita lakukan juga, kita perlu untuk memakai masker, kita perlu cuci tangan supaya kita saling menjaga satu dan yang lainnya. Demikian untuk rangkuman dari pelajaran yang pertama di kelas 4 ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan selalu dan tetap menjaga kehidupan kerohanian teman-teman dengan rajin berdoa dan tetap beribadah. Tuhan Yesus memberkati.